Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 21 bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun salatul jamaah min sunanil huda. Bab salat berjamaah termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Bab ini menjelaskan keutamaan salat berjamaah di masjid dan salat berjamaah di masjid termasuk sunnah al-huda, termasuk sunnah-sunnah petunjuk. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu. Dan kami para sahabat melihat tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali munafik yang diketahui kemunafikannya, au maridun, atau orang yang sedang sakit.
Jadi para sahabat radhiyallahu anhum di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai siapa yang meninggalkan salat jamaah tanpa udzur, dia adalah orang yang munafik, yang diketahui kemunafikannya. Atau kalau tidak, berarti dia adalah orang yang sedang sakit. Otomatis dia meninggalkan jamaah karena udzur syar'i. In kana al-maridu la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya salatah. Dahulu orang yang sakit pun tetap berjalan ke masjid digendong dua orang hatta ya'tiya salat, sampai dia mendatangi salat jamaah. Jadi para sahabat tidak gampang meninggalkan sholat berjamaah, tidak menggampangkan, tidak mudah-mudahan di dalam meninggalkan sholat berjamaah. Sampai apabila mereka sakit pun tetap ke masjid. Sampai apabila mereka tidak bisa berjalan, maka mereka berjalan digendong dua orang untuk salat berjamaah. Wa qala, kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid alladhi yu'adhdhanu fihi. Dan sesungguhnya termasuk sunnah-sunnah petunjuk adalah salat berjamaah di masjid yang di dalamnya dikumandangkan adzan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang lain berkata, wa in shallaitum fi buyutikum la taraktum sunanal huda. Apabila kalian salat di rumah, maka berarti kalian meninggalkan sunnah-sunnah petunjuk. Wa in taraktum sunanal huda la dhalaltum. Jika kalian meninggalkan sunnah-sunnah petunjuk, niscaya kalian akan tersesat. Jadi salat berjamaah adalah amalan yang sangat agung. Dan meninggalkan salat jamaah bagi para sahabat radhiyallahu anhum adalah perkara yang sangat besar. Sehingga siapa yang meninggalkan salat jamaah tanpa udzur, dia adalah orang yang munafik, yang diketahui kemunafikannya. Ini di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi mereka menilai orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur, dia adalah munafiqun. Qad ulima nifaquhu, yang diketahui kemunafikannya. Ini menunjukkan para sahabat sangat bersungguh-sungguh, sangat perhatian dengan salat berjamaah.
Dari bab ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Fihi salatul jamaah min sunanil huda. Salat berjamaah termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Salat berjamaah termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Yang dimaksud salat berjamaah adalah salat berjamaah di masjid, bukan salat berjamaah di rumah. Yang dimaksud salat berjamaah adalah salat berjamaah di masjid. Kemudian pelajaran berikutnya, dianjurkan bagi orang yang sakit untuk tetap salat berjamaah di masjid. Dianjurkan bagi orang yang sakit untuk tetap salat berjamaah di masjid. Jadi orang yang sakit, sekiranya salat di rumah tidak mengapa, kalau dia benar-benar sakit. Tetapi walaupun dia sakit, tetap dianjurkan salat berjamaah di masjid. Artinya, apabila ada orang yang sakit, demam contohnya, kemudian dia tetap ke masjid, dia tidak dikatakan hulu, tidak dikatakan apa? Melampaui batas. Karena Nabi SAW sendiri di hadis yang sudah kita baca, beliau sampai pingsan 3 kali. Dan beliau tetap ingin ke masjid. Baru setelah tidak sanggup, maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya sebagai imam. Kemudian manakala beliau merasakan sakitnya agak ringan. Agak ringan ini bukan sembuh total, masih sakit parah, tetapi agak ringan. Maka Nabi SAW ketika itu digendong Abbas dan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhuma untuk salat berjamaah, digendong dan kakinya menyeret tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak hulu. Jadi siapa yang sakit kemudian tetap ke masjid, maka dia tidak dikatakan hulu, tidak dikatakan melampaui batas, kecuali apabila dia sudah benar-benar tidak sanggup, maka tidak mengapa dia sholat di rumahnya atau di tempat sakitnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi tarku salatil jamaah li ghairi udrin min alamatin nifaq. Meninggalkan salat jamaah tanpa udzur adalah tanda-tanda kemunafikan. Meninggalkan salat jamaah tanpa udzur adalah tanda kemunafikan. Jadi tanda kemunafikan itu banyak. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji menyelisihi, apabila diberi amanat
berkhianat. Salah satu tanda kemunafikan adalah malas. Malas beramal soleh. Terutama di sini adalah malas sholat berjamaah di masjid. Dan yang menyatakan ini para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Asqalus sholati alal munafiqin salatul isya'i wal fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Jadi meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur adalah ciri-ciri orang munafik. Itu adalah tanda kemunafikan. Naudzubillah. Jadi kita harus melawan kemalasan yang ada pada diri kita, supaya Allah memperbaiki iman kita. Dan hadirkan, sebagaimana yang disampaikan, hadirkan mahabbah, ar-raja wal khauf di dalam ibadah kita, supaya kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghadirkan di dalam hati kita al-mahabbah, meraih kecintaan Allah, kemudian kita menghadirkan ar-raja, berharap surganya, berharap rahmatnya, berharap karunia di sisi Allah. Kemudian kita menghadirkan di dalam hati kita al-khaufu, rasa takut. Takut murka Allah, takut siksanya, takut iman ini dicabut oleh Allah. Maka kita akan merasakan nikmatnya beribadah. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun apabila kita datang ke masjid karena sekedar menggugurkan kewajiban, ibadah kita akan terasa berat. Jadi siapa yang ke masjid hanya untuk melaksanakan kewajiban atau untuk sekedar sholatnya sah supaya tidak ada tanggungan lagi, maka dia akan merasakan ibadah itu sangat berat dan sulit. Namun apabila dia selalu berhubungan dengan Allah, minta kemudahan kepada Allah, dan berharap kecintaan Allah, meminta surganya, kemudian takut dari siksa neraka, dia akan merasakan ibadah dengan lezat. Dan itu yang dimaksud dengan derajat al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun fi intidharis salati wa fadlil jamaah. Bab menunggu salat dan keutamaan salat berjamaah. Bab ini menjelaskan anjuran menunggu salat dan keutamaan salat berjamaah di masjid. Menunggu salat yang dimaksud adalah menunggu mutahayyian, menunggu dalam keadaan persiapan, menunggu dengan kerinduan, bukan menunggu dengan malas-malasan. Karena ada yang menunggu sholat tapi dengan malas-malasan, karena antara adzan dan iqamahnya masih panjang. Contohnya sebagian masjid antara adzan dan iqamahnya 20 menit. Dia datang lebih awal, santai-santai dulu.
Kemudian menjelang iqamah baru ambil wudu. Nah, ini tidak termasuk pembahasan pada bab ini. Menunggu yang dianjurkan adalah menunggu mutahayyian, dalam posisi sudah persiapan. Artinya menunggu di masjid, menunggu kedatangan imam, masuk masjid, sholat qabliyah, kemudian membaca Al-Quran, berdoa antara adzan dan iqamah. Itu adalah waktu yang dikabulkan doa, berzikir, bersolawat, beristighfar. Ini yang dimaksud keutamaan menunggu sholat, menunggu dalam kondisi sudah persiapan, bukan menunggu dengan malas-malasan sambil menunggu imam untuk supaya waktunya tidak jenuh, maka lihat YouTube, melihat acara-acara yang tidak bermanfaat. Ini bukan menunggu yang terpuji, tapi menunggu yang mulia, yang terpuji adalah menunggu dengan berzikir atau menunggu dengan membaca Al-Quran atau sholat sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa isyrina darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang laki-laki dengan berjamaah pahalanya lebih daripada salat di rumah atau di pasarnya. Yang dimaksud salat di pasar adalah salat di tokonya, karena di pasar juga ada masjid. Siapa yang salat, dia punya toko, kemudian kalau salat di masjid yang ada di pasar berjamaah, dia juga mendapatkan pahala 25 derajat atau 27 derajat. Kembali kepada hadis, salat seorang laki-laki di rumahnya atau salat seorang laki-laki di masjid dibandingkan salat di rumah atau salat di toko, pahalanya lebih besar 20 sekian derajat. 20 sekian adalah 25 atau 27. Ini dikembalikan kepada kualitas kekhusyuannya. Ada yang 27 derajat, ada yang 25. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Karena seseorang di antara kalian apabila berwudu dan memperbagus wudunya. Jadi memperbagus wudunya artinya wudunya sesuai dengan apa? Sunnah. Wudu 3 kali. Kemudian memperhatikan sunnahnya dan menyempurnakan wudunya. Summa atal masjid la yanhazuhu illa sholatu. Dia tidak ada yang menggerakkan ke masjid kecuali untuk sholat. Tidak ada yang menggerakkan atau mendorong dia ke masjid kecuali untuk sholat. La yuridu illa sholatah.
Dia tidak ingin ke masjid kecuali untuk sholat. Bagaimana kalau ke masjid ingin ngaji? Apakah termasuk? Iya termasuk. Karena dia ke masjid sekaligus untuk sholat berjamaah dan untuk menuntut apa? Ilmu. Karena menuntut ilmu termasuk ibadah. Yang tidak termasuk adalah orang yang ke masjid tidak ingin sholat berjamaah, tapi ingin katakan hadir kendurian gitu ya, masjid karena ada kenduri. Kendurinya setelah sholat isya. Nah, dia terpaksa sholat apa? Isya di masjid. Nah, ini pahalanya tidak besar, tapi dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan seseorang itu dinilai sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Jadi ke masjid untuk menuntut ilmu sekaligus sholat berjamaah, tetap pahalanya sempurna. Bahkan dia mendapatkan kemuliaan menghadiri majelis taklim setelah sholat berjamaah, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran atau menyampaikan hadis setelah beliau sholat. Selesai dzikir, beliau menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya. Kemudian falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah kecuali diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Ini menunjukkan faedah keutamaan berjalan menuju apa? Masjid. Bagi siapa yang rumahnya dekat. Jadi rumahnya dengan masjid katakan 100 meter. Jauh enggak 100 meter ini? Dekat. Tapi sekarang ini 100 meter dianggap apa? Jauh. Jadi mengeluarkan sepedanya itu dari rumah, daripada dia berjalan lebih lama mengeluarkan sepedanya, tapi tetap bawa sepeda motor. Padahal jaraknya cuma 100 meter atau 80 meter. Tetap naik motor. Ini mengurangi pahala jamaah. Kecuali kalau masjidnya cukup jauh, katakan setengah kilo atau 1 kilo, maka tidak mengapa naik kendaraan dan tetap mendapatkan keutamaan pahala berjamaah. Bagaimana langkahnya? Apakah dihitung dengan putaran roda? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala seorang hamba. Kemudian lanjutan hadis, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi salatin ma kanatis salatu tahbisuhu. Kalau dia masuk masjid, dia senantiasa mendapatkan pahala salat selama dia menunggu salat. Artinya apa? Apabila dia masuk masjid, kondisinya sudah berwudu, kemudian selesai sholat sunnah qabliyah atau sholat tahiyatul masjid, dia menunggu imam sambil membaca Al-Quran, maka dia dinilai mengerjakan sholat sampai imamnya datang. Jadi seakan-akan kalau menunggunya 20 menit, berarti dia selama 20 menit ini sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat bersolawat mendoakan kalian selama kalian berada di tempat sholatnya, baik sholat ataupun berzikir ataupun membaca Al-Quran.
Jadi para malaikat bersolawat kepadanya, artinya mendoakannya. Yaquluna, makna solawatnya malaikat, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah fulan. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah fulan. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya fulan, atau bimbinglah fulan untuk bertaubat. Malam yu'di fihi, selama dia tidak mengganggu. Malam yuhdis fihi, selama dia tidak hadas. Jadi kalau dia hadas, buang angin contohnya, maka para malaikat berhenti mendoakannya. Tapi kalau dia setelah buang angin ambil air wudu, malaikat pun mendoakannya kembali. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, keutamaan menunggu sholat berjamaah. Keutamaan menunggu sholat berjamaah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala idraki takbiratil ihram ma'al imam. Anjuran menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Anjuran menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Menjumpai takbiratul ihram bersama imam, siapa yang bisa melewati 40 hari, maka Allah akan memudahkan yang setelahnya. 40 hari ini berapa sholat? 200. 5 kali 40 hari. 5 kali 40. Berarti berapa? 200 sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Siapa yang sholat karena Allah 40 hari. Karena Allah ini menunjukkan ikhlas. Karena Allah ini menunjukkan tawadhu. Karena Allah menunjukkan seorang itu tidak ujub. Kalau dia sudah salat takbiratul ihram bersama imam, bahagia boleh, bersyukur, terpuji, tapi jangan ujub. Karena itu semata-mata anugerah dari Allah. Man shalla lillahi arba'ina yauman, 40 hari. Dia menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Yudriku takbiratul ula. Kutibat lahu bara'atan, akan dicatat berlepas diri dari 2 hal. Yang pertama, minan nifaq. Dia berlepas diri dari kemunafikan. Yang kedua, bara'atun minan nar. Dia berlepas diri dari neraka. Jadi 40 hari ini perlu perjuangan, perlu mujahadah. Jangan menyerah. Jadi kalau kita sudah sampai 25, kemudian ketinggalan 1, jangan menyerah. Ini setan akan membisikkan kepada kita, "Sus, jangan, ini berat ini, wis. Sunnah yang lainnya saja." Padahal kita kan sudah sholat berjamaah. Apakah tidak eman gitu loh? Apakah kita tidak sayang? Kita ini sudah sholat berjamaah. Insya Allah yang sudah ngaji, kita husnudzon, sholatnya apa? Berjamaah. Tetapi yang sudah ngaji masih sering masbuk. Kalau sehari, kalau tidak 3 kali ya 4 kali. Kalau enggak 4 kali, 5 kali.
Masbuk semuanya. Ayo perlu diperbaiki. Jadi ngaji itu untuk memperbaiki sholat, bukan memperbaiki kritikan kepada orang lain. Kita ngaji itu memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah. Dan sholat itu amalan yang paling agung. Perlombaan nanti di atas sirat sesuai dengan sholat kita, sesuai dengan perlombaan kita di dalam mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Semakin cepat kita di dalam mengerjakan kebaikan, semakin cepat jalan kita di atas sirat. Jadi al-musabaqah ilal khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, yang paling kelihatan adalah sholat, adalah ibadah sholat. Karena sholat itu 5 kali kita diperintahkan berjamaah, dianjurkan menunggu sholat berjamaah. Jadi latihlah 40 hari. Ini tahapan pertama. Siapa yang sudah melewati 40 hari, insya Allah yang berikutnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu awalnya mujahadah, bersusah-susah, berakit-rakit ke hulu. Nah, kemudian yang kedua menjadi kebiasaan. Kemudian yang terakhir akan menjadi kelezatan. Ini sampai tahapan berikutnya, kalau orang itu sabar dan semakin memperbaiki niatnya, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah dari derajat Islam menuju derajat iman. Dari derajat iman menuju derajat apa? Al-ihsan, merasakan manisnya. Tepat waktu masjid belum adzan, masya Allah, senang sekali bisa menjumpai, mendengarkan adzan, menjawab adzan, bisa sholat sunnah, bisa berdoa antara adzan dan iqamah, bisa menunggu imam. Dia akan merasakan manisnya, lezatnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lewati, perjuangkan 40 hari, jangan menyerah. Kalau kita sudah 37 katakan, kemudian 38-nya karena apa gitu, kejebak macet atau yang lainnya, jangan menyerah. Percuma ini, enggak nol itu, tidak nol, tetap dapat pahalanya. Bukan berarti percuma kurang 40 enggak bisa, enggak, tetap Allah memberi pahala yang besar. Tidak percuma yang dilakukannya 38 hari tadi. Intinya berjuanglah, perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki amal-amal kita yang lainnya. Dan beda kualitas orang yang sholat dengan menunggu imam, dan kualitas orang yang sholat masbuk, beda. Ini lebih tumaknina, ini lebih khusyuk, ini pahalanya lebih banyak di sisi Allah. Yang masbuk otomatis pikirannya itu masih di luar sholat ketika dia memasuki sholat berjamaah. Adapun yang sudah menunggu imam, pikirannya sudah menunggu sholat, tidak sabar supaya segera sholat karena kelezatannya di dalam sholat berjamaah. Demikian. Ini adalah bab yang agung supaya kita latihan untuk memperbaiki sholat kita secara bertahap. Kemudian pelajaran berikutnya, istihbabul wudu'i fil bait, disunnahkan wudu di rumah. Kalau kita contohnya ngaji tadi, disunnahkan wudu di rumah supaya lebih banyak pahalanya. Kemudian sampai di sini batal, ya wudu lagi. Yang penting keluar dari rumah apa? Sudah dalam keadaan berwudu.
Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu man kana qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Keutamaan orang-orang yang hatinya digantung di masjid. Keutamaan orang-orang yang hatinya digantung di masjid. Itu orang yang selalu merindukan masjid untuk menuntut ilmu, untuk salat berjamaah. Mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dengan naungan ars di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongan tersebut warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya digantung di masjid karena rindu dengan masjid. Tidak keluar dari salat subuh kecuali berdoa untuk salat zuhur. Tidak keluar dari salat zuhur kecuali berdoa untuk minta salat apa? Asar. Terus seperti itu. Dan setiap langkah awalilah dengan doa. Apabila kita melangkah, kemudian sebelum memulai kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah. Tetapi kalau kita lupa doa, kita akan kesulitan. Karena ibadah itu berat. Sehingga kita diperintahkan memohon pertolongan kepada Allah. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Disebutkan ibadah dan disebutkan meminta pertolongan. Faedahnya, kita tidak mungkin beribadah dengan baik kecuali dengan pertolongan dari Allah. Dan Allah tidak menolong kecuali orang-orang yang meminta kepadanya. Jadi apabila kita mengandalkan kekuatan kita, kita ini lemah. Tetapi apabila kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, meminta kepada Allah, Allahumma yassir, ya Allah mudahkan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita baca, ya Allah saya minta salat berjamaah tepat waktu, tidak masbuk. Saya minta menunggu salat. Allah memudahkan. Tapi masalahnya orang yang lupa doa, Allah pun tidak mengabulkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Sesungguhnya Allah tidak bosan mengabulkan doa sampai kalian bosan berdoa. Sesungguhnya Allah tidak bosan. Orang berdoa itu tambah dicintai Allah, tambah dikabulkan, tambah dicintai Allah. Hatta tamallu, sampai kalian bosan apa? Berdoa. Maka segala kegiatan yang baik yang kita lakukan, awalilah dengan doa supaya langkah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fadlu al-masyi ilal masjid. Keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Ini kalau bagi yang rumahnya apa? Dekat. Kalau rumahnya katakan 1 kilo gitu ya ke masjid, mau sholat 1 kilo itu berapa menit kira-kira? Setengah jam ya? Hah? 15 menit ya. Ya kalau dia contohnya rumahnya 15 sholat duhur jam setengah 12 ya, dia ke masjid jam 11. Ini masya Allah, Allahumma barik.
Tapi kalau dia ke masjid pas adzan berjalanan kaki, nah ini hulu ini. Ini keutamaan berjalan kaki tadi ngaji Sahih Muslim tadi. Baru mendengarkan adzan, enggak apa-apa, sementing niatnya. Oleh alhamdulillah, enggak oleh alhamdulillah tadi. Imam selesai ya sudah, saya yang penting ke masjid. Tidak seperti itu hulu. Itu memahami hadis sakarpe apa? Sakarpe dewe. Tidak demikian. Ini kalau rumahnya 1 kilo, katakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, rumahnya jauh. Tapi beliau kalau ke masjid datangnya lebih awal. Dan beliau tidak mau berbicara. Dari masjid, dari rumah ke masjid tidak mau berbicara, zikir terus. Jadi santri-santri yang menyertainya diam saja, zikir. Itu menjadi kebiasaan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dari rumah ke masjid agak jauh, tapi berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Mengamalkan hadis ini, tidaklah yaitu seseorang melangkahkan kakinya 1 langkah kecuali Allah mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-malaikatu yad'una ahlal iman. Para malaikat mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman, terutama orang yang sholat berjamaah, orang-orang yang datang lebih awal didoakan malaikat. Orang yang masbuk ketinggalan fadilah ini. Orang yang masbuk ketinggalan fadilah ini. Jadi siapa yang datang lebih awal, dia didoakan oleh para malaikat. Malaikat berdoa, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah fulan, ya Allah ampunkanlah fulan, ya Allah bimbinglah fulan untuk bertaubat dan terima taubatnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu al-muhafadhah alal wudu, keutamaan menjaga wudu. Keutamaan menjaga wudu. Jadi jadikan kebiasaan kita kalau ke kamar mandi berwudu, insyaallah akan menjadi ringan. Awalnya mungkin berat, tapi minta kepada Allah. Setan akan membisikkan pada kita, ini gak wajib ini. Ini gak wajib, belum waktu sholat kok sampai wudu ini. Ini dingin, ini itu, ini dan seterusnya. Setan akan membisikkan kepada kita untuk malas-malasan. Padahal wudu itu fadilahnya sangat besar, mensucikan dosa kita. Kemudian malaikat akan mendoakan orang-orang yang menjaga kesuciannya. Orang-orang yang menjaga kesuciannya apabila meninggal dunia di atas fitrah. Apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan berwudu, maka meninggalnya dalam keadaan fitrah. Demikian keutamaan orang-orang yang menjaga kesucian. Maka di sini disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yuhdits fihi", selama dia tidak hadas. Artinya kalau dia hadas, malaikat berhenti doa. Tapi kalau dia berwudu lagi, malaikat mendoakan kembali. Kemudian pelajaran bab berikutnya, 1 hadis lagi. Babu fadlil isya was-subhi fi jama'atin. Bab keutamaan salat isya dan subuh dengan berjamaah. Bab ini menjelaskan keutamaan salat isya dan subuh berjamaah di masjid. An Abdurrahman ibni Abi Amrah qala dakhala Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu al-masjid ba'da salatil maghrib faqa'ada wahdahu faqa'adtu ilaihi
Abdurrahman ibnu Amrah berkata, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu masuk ke masjid setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib selesai, dia masuk ke masjid lagi, duduk sendiri. Jadi orang-orang yang soleh itu senang berkholwat dengan Allah, senang. Jadi kita ini tanyakan pada diri kita, senang berkholwat dengan Allah atau tidak? Duduk di masjid sendiri, baca Al-Quran, zikir, qiyamul lail. Tanyakan pada diri kita. Kalau kita belum merasakan nikmat ini, mintalah kepada Allah. Jangan menyerah. Jadi para sahabat itu seperti itu. Apabila sholat maghrib, mereka itu sholat terus sampai isya. Ada yang duduk berzikir, membaca Al-Quran. Apalagi Utsman itu sangat mencintai Al-Quran. Saking cintanya dengan Al-Quran, namanya melekat dengan Al-Quran. Kalau kita menyebut mushaf apa? Utsmani, subhanallah. Orang itu sesuai dengan kecintaannya. Bahkan meninggal dunianya pun sedang baca Al-Quran. Meninggal dunianya sedang baca Al-Quran. Jadi dibunuh oleh orang-orang Khawarij di saat berpuasa, kemudian tertidur bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Utsman, marilah berbuka bersamaku. Kemudian bangun, kemudian setelah itu dibunuh oleh kelompok Khawarij. Darah yang memuncrat keluar kena ayat fasayakfikahumullah. Allah akan mencukupimu dari gangguan mereka. Jadi intinya orang itu sesuai kecintaannya. Utsman ini sangat cinta dengan Al-Quran. Maka Utsman ini senang menyendiri. Kalau membaca Al-Quran tidak bisa berhenti. Utsman berkata, law nadhafat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan kenyang dari Al-Quran, dari kalami rabbikum, dari firman Tuhan kalian. Al-Quran itu kalamullah. Apabila kita berbicara dengan orang yang kita cintai, kita ini senang. Waktu berjalan begitu cepat. Dan orang yang imannya bagus, dia itu mencintai Allah, maka dia senang berdialog atau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Utsman ini membaca Al-Quran, senang sekali dengan Al-Quran. Bahkan pernah beliau sholat 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Utsman bin Affan. Kita sholat 1 juz saja ya, 2 rakaat 1 juz. Capek luar biasa. Atau katakan 1 rakaat 2 juz. Sekali-sekali dicoba. Baca Al-Quran gini ya, tidak apa-apa. Karena hafalan kita kan lemah gitu loh. Walaupun kita sudah hafal Al-Quran, kalau kurang murojaahnya itu lemah. Lain dengan Utsman, Al-Quran seluruhnya seperti Al-Fatihah. Jadi beliau pernah sholat 1 rakaat di Ka'bah menghatamkan Al-Quran. Ini kalau orang cinta itu terasa lezat. Jangan kita mengatakan kok bisa, saya aja tidak bisa. Ini sampean yang tidak bisa. Tapi Utsman kelezatannya dengan Al-Quran. Maka dia setelah sholat maghrib, di dalam riwayat ini duduk di masjid. Faqa'atu ilaihi, Abdurrahman berkata, aku pun duduk di sampingnya Utsman. Ini menunjukkan pelajaran keutamaan duduk dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu kalau duduk menambah iman kita. Adapun duduk menambah dosa, itu bukan ciri orang-orang soleh.
duduk ghibah, duduk mendengki. Ini walaupun kelihatannya soleh tapi kurang soleh. Karena orang yang soleh itu takut ghibah. Duduknya menambah iman, duduk bersama mereka menambah iman, menambah kecintaan kita kepada Allah, tambah kuat akidahnya, tambah semangat ibadahnya, tambah mulia akhlaknya. Faqala, Utsman berkata, ya ibna akhi, wahai keponakanku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah, pahalanya seperti qiyamul lail setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, pahalanya seperti salat malam sepanjang malam. Hadis ini menjelaskan keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah. Dan itu adalah salat yang paling berat bagi orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wal fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Jadi salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan senang apabila mendatangi masjid tepat waktu, gembira, ada kegembiraan tersendiri. Jadi orang yang beriman gembira, senang sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Semakin minta kepada Allah, ya Allah saya minta salat tepat waktu, salat menunggu imam, kemudian minta khalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menikmati zikir, menikmati istighfar, menikmati bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fadlu al-isya was subhi fi jama'atin. Keutamaan salat isya dan subuh berjamaah. Keutamaan salat isya dan subuh berjamaah. Yang dimaksud berjamaah adalah berjamaah di mana? Di masjid. Berjamaah di rumah itu silahkan kalau ada udzur syar'i. Kalau ada udzur yang syar'i. Salat isya berjamaah pahalanya berapa? Pahalanya seperti qiyamul lail setengah malam. Dan salat subuh berjamaah pahalanya salat malam sepanjang malam. Tetapi hadis ini bukan berarti kita meremehkan salat qiyamul lail. Enggak usah qiyamul lail. Yang penting salat isya berjamaah. Jadi hadis itu bukan untuk meremehkan hadis yang lainnya. Bukan. Jadi orang yang mulia di sisi Allah, mereka akan mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya salat isya berjamaah pahalanya sangat besar. Tetapi qiyamul lail jangan ditinggalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail.
Bahkan ketika beliau sakit pun beliau mengqadanya di waktu duha. Jadi hadis ini bukan berarti kita meremehkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu kebiasaan orang-orang yang soleh. Nabi SAW bersabda, wa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang yang beriman adalah qiyamul lailnya. Kemudian pelajaran berikutnya, al-faraid a'dhamu ajran minan nawafil. Ibadah yang wajib lebih banyak pahalanya daripada ibadah yang sunnah. Ibadah yang fardu atau yang wajib lebih banyak pahalanya daripada ibadah yang sunnah. Tapi yang sunnah ini menjaga yang wajib. Seseorang apabila meremehkan yang sunnah, dia dikhawatirkan akan meremehkan yang apa? Yang wajib. Tapi kalau seorang itu menjaga yang sunnah, dia otomatis akan lebih menjaga yang wajib. Karena yang sunnah ini menjaga yang wajib, kemudian menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah yang wajib. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hassu alal khalwati ma'allah, anjuran menyendiri di dalam beribadah kepada Allah. Anjuran menyendiri, al-khalwah, di masjid sendiri. Kalau ada waktu yang kosong, cari waktu yang kosong untuk menyendiri di masjid, sholat duha, membaca Al-Quran, atau di masjid atau di rumah. Jadi orang yang merasakan majlisnya iman senang berkholwat. Kalau kita berkholwat jenuh, berarti tanda keimanan kita ini lemah. Kalau kita ini berkholwat dengan Allah jenuh, ngaji sebentar tidak kuat. Abdullah ibnul Mubarak di rumah terus. Orang-orang berkata, wahai Abdullah, engkau di rumah tidak keluar-keluar, apakah engkau tidak boring? Ya boring ya. Kabut, apa lagi? Ada kabut ya. Emang kau tidak jenuh di rumah? Abdullah bin Mubarak berkata, gimana aku jenuh? Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama hadis. Gimana aku boring? Aku ini kepingin waktu. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, ketika melihat orang ngobrol gak selesai-selesai, beliau berkata, kalau sekiranya aku, jadi alangkah banyaknya waktu luang mereka. Kalau sekiranya aku bisa membeli waktu mereka, tak beli. Jadi orang yang soleh waktunya itu padat. Ini belum selesai, Al-Qur'annya belum selesai, sholawatnya belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Dikejar, semua waktunya bermanfaat. Allahu Akbar. Nah, kalau kita ini nikmati dengan HP, berita ini, subhanallah, kasihan. Waktu habis tidak ada manfaatnya. Waktu itu mahal. Kalau ada orang mengatakan al-waktu kadzahab, waktu itu seperti emas. Itu pemburu dunia. Time is money. Waktu adalah uang. Orang Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu seperti pedang. Al-Quran mengatakan al-waktu jannah au nar, surga atau neraka. Surat wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita ingin mengetes kualitas iman kita, ya teslah dengan berkholwat kepada Allah. Kalau kita ini jenuh, kalau kita ini bosan sudah, waktu nggak berjalan ini,
Jadi orang yang bertakwa kepingin berkholwat, dekat, cinta kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah." Orang yang zikir kepada Allah sendiri, berkholwat dia, air matanya berlinang. Menangis karena rindu kepada Allah dan karena takut kepada Allah. Mengharap cinta Allah, berharap kecintaannya, memohon surganya, serta takut dari apa? Siksanya. Fafadat aynah. Demikian para sahabat, para salaf, mereka banyak menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan ada ibadah yang menyendiri. Usahakan ada ibadah rahasia antara kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin istri kita tahu kita mungkin sedang apa, tapi jangan diceritakan. Saya tadi sholawat sekian, sampai wis piro sampean. Jangan. Rahasiakan antara kita dengan Allah. Kita sudah berzikir. Ajarkan motivasi kepada anak kita, istri kita, supaya beribadah, sabar berzikir, sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat, nikmatun azimah. Nikmat yang sangat agung. Jadi apabila mereka menikmati menghabiskan waktunya dengan HP, wallahi orang yang berkhalwat dengan Allah lebih nikmat lagi. Karena Allah akan memberikan iman yang baik. Allah memberikan hati yang kuat. Allah memberikan ibadah yang baik. Semuanya diperbaiki oleh Allah. Maka para salaf selalu menulis surat antara satu dan yang lain. Di dalam suratnya mereka menasihati, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Wa man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah memperbaiki dunianya. Jadi orang yang berkhalwat dengan Allah tidak takut dia dengan manusia, takutnya hanya kepada Allah. Nikmat, dia digunjing, dia dihasad, didengki, biasa saja, karena dia merasa bersama Allah. Yang penting jangan sampai dia menggunjing. Yang penting jangan sampai dia mendengki orang lain. Dia malah senang mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan orang yang membencinya dibalasnya dengan doanya. Allahu Akbar. Karena Allah bersamanya. Karena Allah bersamanya. Kalau orang itu tidak bersama Allah, susah hidupnya. Digunjing saja sudah kepanasan. Itu tidak tahu diri itu. Awas dia kalau dua ketemu tak samperin dia. Subhanallah. Panasan dia. Kalau dia digunjing, Allah yaghfir lahu, semoga Allah mengampuninya. Kalau kita bertemu dengannya, kita pura-pura tidak tahu. Assalamualaikum, kaifa haluk ya akhi. Dia kena mental dia. Jadi orang yang menggunjing kita tahu, kemudian kita pura-pura tidak tahu. Yang kena mental siapa? Ya, tadi, Assalamualaikum kaifa haluk. Adapun orang yang digunjing tadi tegar seperti gunung. Allah tambah mengangkat derajatnya. Maka kalau mau kemuliaan, ini ada tambahan faedah baru. Kemuliaan langit dan kemuliaan bumi. Pilih mana kira-kira? Pilihlah kemuliaan langit. Ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah surat Al-A'raf ayat, saya tidak bawa Al-Quran ini, tidak hafal ayat-ayat saya ini. Kalau bunyinya hafal, kalau nomornya kurang hafal. Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami angkat dia ke langit. Tinggi menjulang ke langit. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia lebih memilih kemuliaan bumi. Kemuliaan bumi itu maksudnya apa? Ketenaran, popularitas, viral, sanjungan, dunia, jabatan. Ini kemuliaan bumi.
Kalau kemuliaan langit itu adalah minta kecintaan Allah, minta surganya, minta selamat dari neraka, dan seterusnya, minta keikhlasan, minta istiqamah, maka raihlah kemuliaan langit. Jangan milih kemuliaan yang nyungsep di bumi. Allah berfirman, wala kitahu akhlada, tapi dia milih nyungsep di bumi, terhina di bumi. Karena yang dipilihnya adalah ketenaran, viral. Jadi kalau orang nyari viral itu susah hidupnya. Kalau tidak viral contohnya. Kalau orang nggak mencari viral, kalau viral biasa. Kalau tidak viral juga apa? Biasa. Subhanallah. Jadi ujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, pilihlah kemuliaan langit. Pilihlah kemuliaan samai, ar-raf'us samai. Allah mengangkat derajat sampai ke langit bagi orang-orang yang ikhlas, orang yang senang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud sampai kakinya apa? Bengkak. Sekarang banyak yang megang HP sampai tangannya bengkak. Tangannya nilgering-gering. Kok kenapa saya kok banyak kram? Ya sampai gini terus ya Pak. Bagaimana enggak kram? Berjam-jam loh kram. Sampai kalau enggak tangannya yang kram, matanya yang kram. Ada orang minta ruqyah, katanya kena jin katanya. Saya masih curiga ini kok kena jin, kena sihir Ustaz. Saya tanya, mohon maaf ya, semoga Allah memberikan kesembuhan. Barakallahu fiik. Insyaallah nanti saya ruqyah. Dan saya tanya, sampean seneng HP enggak? Jawab saja jujur, iya Ustaz. Paling kuat berapa? 7 jam kuat katanya. 7 jam ya. Ya ini yang menyihir sampean ini. Jangan salahkan jin. Karena matanya tiba-tiba tidak bisa melihat karena kena jin katanya. Ada orang yang ganggu katanya. Ya sampai ini diganggu oleh orang yang ada di HP sampean. Alhamdulillah. Iya. Demikian. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ada pertanyaan, tafadhal. Silahkan sebentar. Iya, pertanyaan bagus. Lebih utama mana sholat qobliyah dan ba'diyah, di masjid atau di rumah? Secara umum lebih utama di rumah, kecuali qobliyah. Kecuali qobliyah, kalau di masjid. Kalau di rumah khawatir tidak menjumpai takbiratul ihram, maka lebih utama qobliyah di mana? Masjid. Jadi kalau kita bisa datang lebih awal, ya tetap lebih utama di masjid. Baru ba'diyahnya sholat apa? Di rumah. Ba'diyah zuhur di rumah. Ba'diyah maghrib katakan, kalau enggak pulang, kalau pulang ya. Kalau pulang, enggak pulang ya tetap di masjid. Ba'diyah isya. Nah ini biasakan di rumah ba'diyah isya. Kalau bisa tambahan faedah ini, subhanallah, faedah dari Bang Muhammad ini, jazakallahu khair. Salat ba'diyah isya di rumah 4 rakaat pahalanya seperti salat di malam Lailatul Qadar. Subhanallah, riwayatnya sahih dan diamalkan banyak sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah. Ya di rumah. Lebih utama di rumah. Ba'diyah isya di rumah 4 rakaat. Dua-dua pahalanya seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Jadi bayangkan Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Jadi ada riwayat, banyak sekali riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi para sahabat kalau yang meriwayatkan satu saja bisa jadi ini ijtihad. Tapi kalau yang meriwayatkan banyak, pernyataan ini banyak dari sahabat. Para ulama mengatakan ini hukumnya hukum marfu, hukum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang terdapat riwayat yang diperselisihkan.
Tetapi dikuatkan dengan pernyataan para sahabat yang banyak tadi. Bahwasannya siapa yang sholat 4 rakaat dengan khusyuk, pahalanya seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Demikian. Wallahu taala a'lam. Jelas Mas ya? Wallahu a'lam. Kemudian di sini gimana Mas? Kaitan sholat berjamaah ini ada 2 pertanyaan. Sholat berjamaah di hotel atau mungkin di restoran yang disediakan musola untuk pengunjung saja. Itu apakah termasuk dengan sholat berjamaah di masjid kaum muslimin atau bagaimana dengan pekerjaan security yang menjaga keamanan, karena biasanya untuk sholat berjamaah ini gantian dengan rekan kerjanya, yang satu berjamaah nanti kalau yang satunya sudah selesai baru dia sholat, jadi yang satunya ini keluar dari waktu sholat berjamaah gitu. Iya, pertanyaan pertama barakallahu fikum tentang sholat berjamaah di hotel yang ada musolahnya atau di restoran yang ada apa? Musolahnya. Apakah pahalanya seperti sholat berjamaah di masjid kaum muslimin? Jadi yang pertama, otomatis pahalanya tidak sama. Di masjid yang biasa dipakai sholat berjamaah, otomatis pahalanya lebih banyak. Terutama yang di restoran itu. Kalau restorannya tutup, musholanya ikut tutup. Tapi kalau hotel, biasanya walaupun tutup ya, kan 24 jam bukanya. Jadi kalau disediakan masjid yang ada di pasar atau masjid yang ada di hotel, ini insya Allah mudah-mudahan pahalanya seperti sholat di masjid kaum muslimin, seperti itu. Dan otomatis tidak sama, tapi orang itu dinilai dari apa? Kebiasaan. Orang itu dinilai dari kebiasaannya. Kebiasaannya sholat di masjid kaum muslimin, tapi karena ada undangan pernikahan contohnya, dia akhirnya mendatangi hotel. Kan di hotel ada musolahnya atau ada masjidnya. Mendekati waktu duhur, dia cari masjid yang jauh juga kejauhan, maka sholat di situ. Insya Allah seseorang itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya sholat di masjid kaum muslimin, ya pahalanya seperti itu. Seperti halnya orang yang sholat di pesawat katakannya. Pesawat ini orang tergantung niatnya. Kalau dia kepingin sholat berjamaah walaupun di atas pesawat, bisa sholat berjamaah. Bisa, ya bisa. Tergantung kembali lagi niat. Niat dan usaha. Tapi kalau sebelum naik pesawat terus di mindset ini rukhsah, ini keringanan, maka ya sholat di tempatnya masing-masing, sah sholatnya. Jadi kita lihat kondisi gitu loh. Kalau kita ini gampang-gampang kan apa-apa, sholat Ramadan, buka puasa di restoran, ada musolanya. Nah, sehingga kan ada menu paket Ramadan. Paket Ramadan itu banyak. Bahkan banyak yang gak sholat juga, kasihan. Ngapain dia buka puasa di restoran sampai ketinggalan sholat berjamaah. Lalu dia mengungkapkan ada musolahnya. Ya ini yang keliru. Tapi kalau orang ada kondisi tertentu, dia berada di restoran, sedangkan masjid kaum muslimin jauh, sholat di situ. Ya seperti anggap saja orang sholat di padang pasir. Gimana orang sholat di padang pasir dengan orang yang sholat di masjid? Ya pahalanya tidak sama. Tapi karena dia safar, sholat di padang pasir, pahalanya seperti kebiasaannya. Kita harus mendudukkan posisi pada tempatnya apa? Masing-masing. Secara hukum asal
Ya tetap lebih utama sholat di masjid kaum muslimin. Tetapi karena kondisi tertentu, dia berada di restoran karena undangan tadi atau apa. Kalau ke masjid kejauhan contohnya. Kalau restorannya contohnya restoran yang ada di Ampel, masjidnya dekat. Lalu dia sholat di musala, yaitu terlalu nemen. Nah, jelas ya. Tapi kalau dia musala masjidnya jauh, ya sholat di situ. Berjamaah di situ, insya Allah dapat pahala sesuai dengan apa tadi? Kebiasaannya. Karena ada hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara," apabila seseorang sedang sakit atau sedang safar, kutibalahu makana ya'malu sahihan muqimah, dicatat baginya pahala seperti dia sehat dan mukim. Demikian wallahu a'lam. Kemudian satpam yang mau tidak mau dia menjaga maslahat kaum muslimin. Para ulama memberikan rukhsah seperti karena kondisinya yang tidak aman, maka dia bergantian. Kembali kepada niatnya. Kalau niatnya ini berat sebenarnya, dia kepingin sholat berjamaah, maka ketika dia sholat sendiri dapat pahala apa? Berjamaah. Tapi kalau dia, alhamdulillah aku jaga ini kesempatan ini, saya tidak berjamaah sama ini gantian, padahal galiran dia dikasihkan temannya. Nah, kalau orang semacam itu tergantung kembali kebiasaannya. Kalau dia giliran berjamaah kok masih milih jaga, maka tanda lemah imannya. Jadi orang tergantung kebiasaannya. Bahkan para ulama menilai seperti orang yang pada kondisi tertentu dia itu tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena berhubungan dengan maslahat kaum muslimin. Contohnya dokter, ayo, iya sedang operasi, ditinggalkan sholat berjamaah, sedang pasiennya kejet-kejet itu. Nah, maka dia tinggalkan. Nah, dia sholat sampai selesai baru dia sholat. Bahkan kalau keluar waktunya boleh diqadha karena darurat, atau boleh dijamak antara zuhur dan apa? Asar, antara maghrib dan isya. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Jadi kepada para satpam tetap. Jadi dalam hatinya bagaimana gitu loh. Kalau hatinya nikmat, ini tanda dia dhaiful iman. Seperti wanita haid. Wanita haid, para ulama menjelaskan wanita dalam keadaan haid dapat pahala sholat dengan niat. Tapi kalau wanita ketika datang haid berkata, alhamdulillah saya istirahat, datang bulan alhamdulillah akhirnya saya bisa santai, happy katanya. Iya, pleset, lesetan dan seterusnya. Ini tanda dhaiful iman, lemah iman. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika haid sedih, tidak bisa umrah dengan atau haji dengan maksimal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sedih. Ini adalah ketentuan Allah kepada semua wanita anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi diambil dari sedihnya Aisyah terdapat pelajaran siapa yang kebiasaannya sholat, kebiasaannya puasa sunnah, dalam keadaan haid dia meninggalkan, tapi dia meniatkan, dapat pahala seperti kebiasaannya. Demikian. Tapi masing-masing kembali kepada niatnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan wanita yang tidak berjamaah di masjid? Apakah mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis-hadis yang kita pelajari? Iya, tergantung niat. Dan sholat di rumah bagi wanita pahalanya lebih utama daripada sholat apa? Di masjid. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjidku ini. Di parita dengan niatnya dia mendapatkan pahala di masjid walaupun sholat apa? Di rumahnya, tetapi sesekali tetap ke masjid.
Sesekali tetap ke masjid sebagaimana yang dilakukan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.